Oh ya, ini sebutannya ibadat Jumat Agung ya, bukan misa Jumat Agung, karena tidak ada perayaan Ekaristinya. Kok 4 hari? Kan katanya 3 hari suci. 3 hari dong harusnya. Puncak iman kita sebagai orang Kristen ada pada misteri Paskah ini, lewat sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Terus kenapa Yesus bangkitnya hari Minggu? Kan itu secara teknis gak sampai 3 hari. Paling cuma 2 hari lewat sedikit doang. Kita harus ingat loh, kalau kita bisa sampai di titik sekarang ini karena ada nafas kehidupan yang Tuhan kasih ke kita setiap harinya, terlepas itu kita minta atau enggak. Duh, tapi jujur nih, agak males ya 3 hari suci tuh. Misanya banyak dan lama banget. Sesibuk itukah kita sampai nggak ada waktu buat merayakan perayaan yang kita rayakan? Ulang tahun aja sekali setahun kita bela-belain rayain kan? Halo teman-teman semua, welcome to TK tentang Katolik. Hari ini kita akan membahas tentang Trihari Suci. Disclaimer dulu nih guys, aku nggak akan bahas mendalam tentang makna setiap harinya, namun akan lebih ke pembahasan konsep 3 hari. Tapi seperti biasa, teman-teman boleh share dulu video ini supaya banyak orang bisa lebih tahu lagi tentang iman Katolik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Teman-teman, mungkin beberapa dari kita ada yang bingung ya, sebenarnya Trihari Suci itu hari apa aja sih? Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, atau Jumat Agung, Sabtu Suci, Minggu Paskah? Sejujurnya ini juga pertanyaanku sejak kecil sih guys. Tapi kita langsung ke jawabannya aja ya. Jadi Trihari Suci itu adalah hari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Loh, kok 4 hari? Kan katanya 3 hari suci. 3 hari dong harusnya. Nah, untuk menjawab ini, kita perlu tahu dulu ya, kalau kitab suci kita ditulis dengan latar belakang budaya dan pemahaman dari orang-orang Yahudi, termasuk juga mengenai perhitungan hari. Dalam adat Yahudi, perhitungan hari itu dimulai dari jam 6 sore sampai jam 6 sore lagi. Berbeda dengan yang kita pahami saat ini guys, jam 12 malam ketemu jam 12 malam. Jadi kurang lebih perhitungannya seperti ini. Kita mulai dulu dari Kamis Putih ya. Biasa kita merayakannya kapan nih? Pagi atau sore? Pasti sore kan, deket-deket jam 6 sore gitu. Mungkin ada yang jam 6 sore, 7 malam, jam 8 malam, ya tergantung kebijakan paroki masing-masing. Itu sudah terhitung hari Jumat guys. Bentar deh, di paroki saya itu misanya jam 5 sore. Berarti misa sebelum harinya dong. Ya, memang ganti harinya itu setiap jam 6. Tapi biasanya paroki-paroki yang mengadakan ekaristi sebelum jam 6 sore adalah paroki dengan perbandingan jumlah umat dan kapasitas gereja yang tidak sebanding. Sehingga diadakanlah beberapa kali misa. Idealnya sebenarnya cuma 1 kali guys untuk misa Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Lanjut ya. Jadi ekaristi hari Kamis Putih itu sebenarnya sudah masuk hari Jumat kalau mengikuti perhitungan hari orang Yahudi. Nah, hari Jumat Agungnya biasa kita ibadat jam berapa nih? Teman-teman boleh komen ya. Kalau di parokiku dari tahun ke tahun sih selalu ada 2 ibadat, jam 12 siang dan jam 3 sore. Dan hitungannya ini masih 1 hari dengan Kamis Putih kemarin guys. Oh ya, ini sebutannya ibadat Jumat Agung ya, bukan misa Jumat Agung karena tidak ada perayaan Ekaristinya. Jumat sore jam 6 sampai Sabtu sore jam 6 itu sudah masuk hari kedua. Dan ini adalah hari Sabat karena hari ke-7. Besoknya Sabtu sore jam 6 itu sudah masuk hari ketiga guys. Dimana itu sudah masuk hari pertama dalam minggu itu. Oleh karena itu, misa Sabtu Suci selalu diadakan pada malam hari seperti Kamis Putih atau at least deket-deket jam 6. Nah, besoknya lagi kita merayakan Minggu Paskah dan ini hitungannya masih 1 hari dengan Sabtu Suci guys, sampai pukul 6 sore lagi. Sehingga Trihari Suci itu adalah perayaan dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Oh gitu ya. Tapi nih, Yesus kan meninggal hari Jumat. Katanya 3 hari 3 malam. Ada yang bilang sesudah 3 hari. Ada juga yang bilang dalam 3 hari. Yang mana yang benar? Terus kenapa Yesus bangkitnya hari Minggu? Kan itu secara teknis gak sampai 3 hari. Paling cuma 2 hari lewat sedikit doang. Yap, kita harus kembali lagi nih ke dalam tradisi dan budaya perhitungan hari bangsa Yahudi. Ini nggak bisa diartikan, oh 3 hari itu berarti 3 kali 24 jam, 72 jam nih. Nggak gitu guys. Agak panjang sih sebenarnya kalau dijelaskan. Tapi pada intinya, ketiga sebutan tersebut, 3 hari 3 malam, sesudah 3 hari, dan dalam 3 hari, itu semua sama artinya dengan hari yang ketiga. Dan bagi orang Yahudi saat itu, jangka waktu 24 jam dari jam 6 sore sampai jam 6 sore selanjutnya, itu dihitung sehari penuh.
sehingga 3 hari itu nggak harus 72 jam full. Bingung? Nih, misalnya hari Kamis jam 6 sore ke hari Jumat jam 7 malam. Itu udah dihitung 2 hari guys, walau cuman 25 jam ya kalau dihitung. Atau misalkan hari Kamis jam 6 sore ke hari Jumat jam 5 sore. Walau 23 jam doang, tapi itu masih dihitung 1 hari guys. Buat teman-teman yang pengen tahu alasan detailnya, monggo cek aja link Katolisitas yang ada di description box ya. Duh, tapi jujur nih, agak males ya Trihari Suci tuh misahnya banyak dan lama banget. Yap, betul. Memang dulu aku sendiri juga males banget setiap kali mau Paskah. Terus ada Pasio yang dinyanyikan panjang banget. Waduh, sampai kadang ketiduran sih waktu itu. Tapi ini guys, sebenarnya kita perlu tahu dulu bahwa puncak iman kita sebagai orang Kristen ada pada misteri Paskah ini. Lewat sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dan itu semua kita peringati dalam Trihari Suci yang sebelumnya sudah kita persiapkan sejak Rabu Abu. Di hari Kamis Putih kita memperingati malam perjamuan terakhir dan teladan saling membasuh kaki. Pada Jumat Agung kita mengenangkan sengsara dan wafat Kristus. Sekaligus kita menghormati salib dan berdoa doa umat meriah yang salah satu wujudnya adalah persatuan umat Kristen. Di Sabtu Suci dan Minggu Paskah kita memperingati kebangkitan Kristus. Oleh karena sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristuslah dosa kita ditebus. Kalau Yesus gak wafat, kita mau hidup sebaik apapun gak akan bisa masuk surga guys. Sebab kita orang yang berdosa, karena upah dosa ialah maut. Dengan sengsara, wafat, dan bangkitnya, kita diberikan tanda petik tiket ke surga dengan cuma-cuma loh. Tinggal tiketnya itu kita jaga aja, jangan sampai hilang. Atau kita buang dengan sengaja. Lagian nih guys, ini kan setahun sekali ya. Sesibuk itukah kita sampai nggak ada waktu buat merayakan perayaan yang kita rayakan setahun sekali? Ulang tahun aja sekali setahun kita bela-belain rayain kan? Kita harus ingat loh, kalau kita bisa sampai di titik sekarang ini karena ada nafas kehidupan yang Tuhan kasih ke kita setiap harinya. Terlepas itu kita minta atau enggak. Iya sih, tapi itu Sabtu Suci paling lama deh. Apa gak bisa di-korting gitu ya? Kok lama banget sih? Bacaannya berbelit-belit. Perayaan Sabtu Suci memang diadakan dengan sangat meriah, sehingga waktunya pun juga tidak pendek. Wajar guys, karena banyak banget hal penting di dalam Sabtu Suci, di mana kita merayakan detik-detik kebangkitan Kristus yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Ada liturgi cahaya sebagai tanda bahwa Kristuslah cahaya dunia. Lalu juga ada pemberkatan air baptis dan air suci, litani para kudus, dan bacaan liturginya juga sangat lengkap. Di parokiku sendiri biasa ada 5 bacaan. Bacaan 1, 2, 3, epistola, dan bacaan Injil. Ini aja udah tanda petik di korting loh guys. Dari yang seharusnya ada 9 bacaan yang berisi kisah penyelamatan Tuhan sejak awal dunia. Kalau di paroki teman-teman bagaimana? Boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys tentang konsep Trihari dalam Trihari Suci. Semoga kedepannya kita udah nggak bingung lagi ya kalau ditanya-tanya tentang ini. Dan semoga kita semua juga bisa lebih menghayati setiap perayaan dalam Pekan Suci. Percayalah kalau kita sudah tahu betapa mulianya misteri Paskah lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya, kita akan menaruh hormat setinggi-tingginya kepada Tuhan dan nggak akan berani minta-minta korting. Oke guys, itulah pembahasan tentang Katolik hari ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share video ini. Dan kalau ada request, silahkan komen aja ya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di TK selanjutnya. Heya, shalom!